Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, baik berupa orang pribadi, badan usaha, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN itu sendiri. Karakteristik dari PPN: pertama, PPN adalah pajak yang objektif. Terus yang kedua, PPN bersifat multistek. Yang ketiga, PPN menggunakan indirect subtraction method. Terus credit method. Terus yang selanjutnya invoice method. Terus karakteristik yang keempat, PPN menggunakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Yang kelima, PPN bersifat netral. Dan yang terakhir, PPN tidak menimbulkan pajak berganda. Objek-objek dari PPN adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Terus yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Terus yang selanjutnya, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau bukan untuk inventory. Subjek dari PPN itu sendiri, yang pertama yaitu PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, pengusaha. Yang dimaksud pengusaha di sini adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang selanjutnya, pengusaha kecil. Pengusaha yang selama 1 tahun pengusaha yang selama 1 tahun melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan bruto atau jasa penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000. Atas perolehan BKP atau JKP tersebut yang dilakukan oleh pengusaha kecil tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya yaitu PMPKP, pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya Undang-Undang Nomor 8 1983 Standar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Itu adalah subjek dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif dari PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 2, ada 3 tarif dalam PPN. Yang pertama yaitu tarif PPN yang berupa 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Terus yang terakhir, tarif pajak 10% bisa berubah menjadi minimal 5% atau maksimal 15%. Cara perhitungan PPN ada beberapa hal yang harus
Diperhatikan. Yang pertama, dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus disebutkan dengan jelas nilainya, dasar pengenaan pajak, dan besarnya pajak yang terutang. Terus yang kedua, apabila dalam nilai kontrak atau perjanjian tertulis telah termasuk pajak, maka disebutkan dengan jelas bahwa dalam nilai tersebut telah termasuk pajak. Terus yang ketiga, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dan ayat kedua tersebut tidak terpenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Terus cara penghitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.